Di tepi aliran Sungai Siak yang tenang, berdirilah jejak kejayaan Kesultanan Melayu yang megah, Kesultanan Siak Sri Indrapura. Sejak abad ke-18, wilayah ini menjadi pusat peradaban, perdagangan, dan budaya yang kental dengan nuansa Islam dan adat Melayu. Namun, di balik istana yang anggun dan sejarah yang panjang, Siak juga menyimpan cita rasa khas yang diwariskan turun-temurun. Ikan juaro tumbuk, kuliner tradisional yang tak lekang oleh waktu. Juaro tumbuk bukan sekedar makanan, tapi simbol ikatan masyarakat pesisir dengan sungainya, lambang kearifan lokal dalam mengolah hasil alam menjadi sajian yang syarat makna. Halo teman-teman, saya Elvira Wirani Putri. Saya Kairani Septia Anggraini. Saya Nur Rahma. Saya Patricia Tanjung. Kami akan ke Desa Palu, Kecamatan Mampura, Kabupaten Siak Sri Indrapura. Di rumah makan Bu Yanti. Dan masakan ikan juara tumbuk. Saksikan terus. Bye. Selamat siang, kami dari mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Vokasi, Prodi Pendidikan Biologi, dengan mata kuliah Botani tingkat tinggi yang diampu oleh dosen Ibu Rauda Awal SPD MPD. Nah, kami di sini dengan tujuan dan maksud untuk meriset makanan khas Melayu Riau, Kak. Khususnya di Siak ini ya. Nah, kami lihat searching loh di internet gitu, bahwa ada di Siak ini makanan khas Riau-nya, makanan khas Melayu Riau. Khususnya Siak itu ada ikan rajo tumbuk, Kak. Ikan juara tumbuk ya, Kak. Nah, sebelum itu apakah boleh Kakak memperkenalkan diri? Nama saya Reni, kami dari rumah makan Mbak Yanti Palu yang berlokasi di Palu di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Kami merupakan rumah makan salah satu khas Melayu Siak. Melayu Siak. Ya. Nah, kalau berdirinya rumah makan ini sejak kapan ya, Kak? 15 atau 20 tahun yang lalu lah. Udah ada. Tapi merintisnya dari kecil lah sampai bisa sebesar ini. Lebih kurang 15 tahun ya, Kak. 15 atau 20 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu, Kak, apa hidangan ini memiliki makna khusus dalam adat atau tradisi masyarakat? Iya, biasanya ikan juara tumbuk ini disajikan saat kenduri adat seperti acara turun mandi anak, pernikahan, atau menyambut tamu kehormatan. Makanan ini dianggap sebagai simbol keramahan dan penghormatan terhadap tamu. Kalau ikan juaro ini mana yang dipilih, Kak? Tunggu dulu. Nah, Kak, mengapa ikan juaro yang dipilih? Apa keistimewaannya dibandingkan dengan ikan yang lain? Ikan juara itu dagingnya lembut, tidak banyak duri kecil seperti ikan lainnya. Rasanya juga gurihnya alami meskipun tanpa banyak bumbu. Selain itu, juara mudah ditemukan di perairan daerah kami. Jadi sejak dulu memang jadi favorit masyarakat. Kalau cara memilih ikan juaro yang baik untuk ditumbuk tuh apa, Kak? Biasanya kami pilih yang masih segar, matanya jernih, sisinya belum rontok. Ikan juara yang ukurannya sedang lebih baik karena tidak terlalu besar atau kecil. Yang besar dagingnya agak keras, kurang enak ditumbuk. Apakah ada alasan khusus mengapa ikan ditumbuk bukan digiling atau dipotong biasa? Menumbuk membuat tekstur ikan jadi lebih halus alami dan bumbu seperti cabai, kunyit, bawang jadi lebih meresap. Menurut orang tua dulu, menumbuk juga menjaga rasa asli ikan. Beda dengan digiling atau mesin yang bikin amis. Nah, apakah hidangan ini bisa disajikan dalam acara tertentu seperti pesta rakyat, Kak? Ya, ikan juara tumbuk sering disajikan di acara-acara adat dan pesta kampung. Biasanya jadi lauk utama di antara nasi kunyit, sambal tempoyak, dan gulai. Ini bagian dari identitas makanan tradisional kami. Nah, seperti itu teman-teman penjelasannya. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak ya, Kak, sudah meluangkan waktunya, tenaganya. Sukses ya. Ya, makasih ya, Kak.
Cabai merah Capsicum annum memberikan rasa pedas dan merangsang saraf, pengawet alami antimikroba, antioksidan melindungi sel dari kerusakan. Bawang merah Allium sativa digunakan sebagai bumbu utama dan obat tradisional, memiliki sifat antibakteri, antiseptik alami, dipercaya mampu menghangatkan tubuh dan melancarkan peredaran darah, memiliki peran dalam ritual budaya seperti penolak energi negatif. Kunyit atau kurkuma longa. Kunyit mengandung senyawa volatil seperti turmeron, atlanton, dan zigiberin yang memberikan aroma, sedikit pahit, dan pedas ringan. Antioksidan yang kuat untuk membantu menetralkan radikal bebas dan juga bersifat antiinflamasi. Sebagai pengawet alami untuk dapat menghambat pertumbuhan mikroba perusak makanan. Bawang putih Allium sativum sebagai antioksidan dan antimikroba alami untuk menghambat mikroorganisme dalam makanan. Kandungan sulfur dalam bawang putih membantu menutupi bau makanan yang kurang sedap, meningkatkan kesehatan pencernaan karena bersifat probiotik alami. Terong asam Solanum lasiocarpum. Yang pertama sebagai pemberi rasa asam karena mengandung asam organik alami, terutama asam sitrat dan asam ascorbat atau vitamin C. Yang kedua membantu penetralisir bau amis dan mendenaturasi protein pada permukaan daging ikan yang mengurangi lendir dan bau tak sedap. Garam. Pertama, NaCl membantu untuk menstimulasi reseptor atau menyeimbangkan rasa makanan. Yang kedua, mengempukkan daging karena denaturasi dan retensi air oleh protein. Yang ketiga, sebagai pengawet alami untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Yang keempat, menjaga warna dan tekstur makanan dengan menstabilkan pH-nya.